harus disekir ulang. Tuh, belum rapi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Nah, bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu tentunya. Nah, kali ini, badan gue emang lagi kurang enak. Cuman ini tetap harus nge-share ya ke teman-teman semuanya. Kali ini gue bakalan ngebahas tentang portingan yang enak digunakan di motor injeksi, di motor 2 tak ataupun di motor yang karbu ataupun yang lainnya ya. Nah, kebetulan saya di sini ada blok atau headnya ada head MG Racing, dan kita review aja bagian dalamnya apakah ini bagus untuk injeksi atau gimana ya. Karena biasanya tipikal portingan itu menyesuaikan dengan karakter motor, dan setiap mekanik atau setiap bengkel pun beda-beda cara pengaplikasiannya. Kalau ini menurut versi gua ya. Oke, let's go. Oke bro, jadi ini adalah blok dari MG Racing, dimana ini materialnya cukup premium ya bro. Made in Taiwan ya, jadi bukan made in Indonesia. Di MG itu dari produk Thailand. Nah, kita bahas portingan dan tentunya bagaimana sih kualitas dari head MG Racing ini. Kita buka. Sebenarnya kalau untuk MG Racing sendiri fleksibel ya, ada yang dijual headnya aja tanpa roller RRA-nya. Kalau gua beli yang sepasang dengan roller RRA-nya biar enggak ribet lagi bro. Dan tentunya yang pertama dapat roller RRA-nya ya. Tuh begini bentukannya. Nah, ini untuk ukuran head sendiri, ukuran diameter klepnya ukuran 25-22. Ini cocok buat spek 65 ke atas. 65, 68 sih masih bisa pakai ukuran diameter klep segini. Nah, yang kita bahas nanti tentunya lubang portingan dan bahannya. Untuk bahan sih ini berat sih bro. Cuman dibandingkan dengan orisinilnya sih 11-12, nggak beda jauh antara berat ininya, berat barangnya. Nah, dan kita lihat bagian klep dulu tentunya ya, nanti bagian dalamnya. Nah, untuk klepnya segini bro, tuh tidak terlalu kalau BRT agak tebelan ya, kalau ini cukup ringan. Dan ini diklaim sih karbon bro, cuman gua gak punya magnet. Biasanya kalau besi ditempelin ke magnet nempel. Ini beda sih, enteng bro tuh. Dan suaranya juga bisa kedengeran sendiri nggak? Oh ya. Ini ukuran klep 25-22. Kita langsung ke bahan. Bahan ini sama aja ya, produk-produk Taiwan rata-rata seperti ini. Bahannya itu bukan original yang didaur ulang, kan kalau kayak BRT itu original dibikin lagi bro. Tapi kalau ini kayaknya ngebentuk dari awal bikin proses seperti ini. Untuk lubang water jacketnya ini cukup lumayan agak jauh jaraknya ya dengan ruang bakar. Jadi insya Allah aman sih tuh bro jaraknya. Dan untuk finishing bagian sebelah sininya bening banget. Nah, ini penting banget bro. Kebanyakan yang rembes itu biasanya di bagian blok sebelah sininya itu bubutannya nggak rata, makanya biasanya dipakai itu dulu bro, dihalusin pakai misalkan kaca, terus dipakein hamplas yang halus. Nah, tapi kalau untuk ini head yang jadi ini bening banget, bisa dilihat. Dan menurut gua sih ini minim banget untuk bocor, kecuali dari yang lain ya. Kalau dari sini sih kayaknya sih minim banget. Nah, untuk bagian depan tuh kita lihat
bagian depan, oh ini untuk tuh bisa dilihat sendiri ya bro. Ini bagian sampingnya, dalamnya sih kurang rapi ya, bisa dilihat sendiri tuh. Bagian sebelah sininya finishingnya nggak terlalu rapi sih MG nih tuh, dan sebelah sini juga sama dalamnya. Kalau luar sih rapi menurut gua ya, kalau dalamnya kurang rapi. Terus bagian bossingnya atau bagian boss klepnya bisa dilihat sendiri, ini cukup lumayan tebal sih kalau dilihat sekilas mata ya. Nah untuk bagian sebelah sininya, depannya juga halus ya, bubutannya bubutan CNC ini bro, cukup lumayan lah. Kita lihat di bagian portingan atas bawah. Nah ini kalau gua pribadi sih lebih suka yang motif seperti ini nih untuk bagian portingannya bro, karena portingan yang seperti ini itu bagus diinjeksi kalau menurut gua pribadi ya. Tapi ada sebagian yang suka dengan yang glow atau yang kinclong banget, yang halus. Nah itu biasanya kalau portingan yang seperti itu di spek gede, resikonya resiko cepet panas sih bagian mesinnya. Kemudian kenapa gua suka yang tornado kayak gini ya, tuh lihat ini logiknya aja, ini bisa memecah ke ruang bakar ya. Terus di ruang bakarnya juga nggak dibikin halus sih bro untuk MG sendiri, ini dibikin seperti tornado kayak yang tadi barusan. Nah dan ini prosesnya dengan proses CNC tentunya. Aduh sorry bro, gua lagi pilek. Untuk bagian ini nih, nut ininya ini karena belum di sekir ya, jadinya tuh menurut gue pribadi sih kurang, jadi nggak tinggal pakai, ini harus di sekir ulang tuh, belum belum rapi banget jadi agak mendem sih bagian klepnya. Biasanya ini padat kompresinya kalau kayak gini nih. Nah lanjut lagi, selanjutnya untuk bagian bawahnya ini portingannya halus ya, untuk bagian MG Racing tuh bro, porting bawahnya halus, bening banget. Tuh sip, bening tanpa ada cacat sedikit pun. Dan menurut gua ini rekomen banget sih kalau dipakai untuk kalau harian. Gua belum pernah nyoba juga untuk head MG ini, tapi kalau untuk racing sih kayaknya daripada bikin dari head standar biayanya cukup banyak tentunya, sama tingkat kepresisiannya. Kalau misalkan ukuran 25 ke atas itu ini bro, resikonya kurang presisi sih kalau misalkan dibikin ulangnya banyak. Kalau misalkan dari MG kan ininya udah geser nih, kalau misalkan yang standar itu ribet geser-gesernya. Biasanya maksimal kalau head standar itu pakai 23, ininya 20 nih bro. Oke, untuk bro-bronya gimana nih? Kalau misalkan karbu sih gue lebih rekomen yang halus kalau karbu. Kalau misalkan injeksi gue lebih suka yang tornado. Nah kalau misalkan untuk 2 tak gue lebih suka yang total bro, yang total di sebelah sininya nih. Nah kalau untuk BRT headnya rata-rata sih pakai total ya, jadi beda selera sih, lebih ke selera. Kalau misalkan kayak head MG, Moto1 ataupun yang lainnya, itu headnya itu bahannya itu dimulai dari nol ya, beda sama BRT. Kalau BRT dari punya ori terus dibikin ulang, gitulah ceritanya. Makanya headnya juga
rada mahal dibanding dengan punya merek-merek dari Taiwan ataupun yang lainnya. Tuh kalau misalkan dalamnya sih kurang rapi menurut gua ya. Jadi tuh ada benjol gini, nggak terlalu rapi banget. Perlu di bener-benerin lagi nih. Takutnya ada kebocoran kan kalau misalkan kayak gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau misalkan untuk 10.000 subscriber nanti bakalan ada giveaway. Ada deh pokoknya part-part racing 10.000 subscriber di YouTube. Kalau untuk maaf ini lagi flu berat. Kalau untuk media sosial lainnya silahkan di follow ya. 10.000 subscriber nanti bakalan kita giveaway. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya bro, agar channel ini lebih berkembang. See you, bye bye.